Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk mereview sebuah scanner yang baru saja dibeli, ya, ScanSnap S1300i. Ini sebenarnya tadi sudah di unpacking, sudah dibuka dari toko untuk memeriksa kelengkapannya. Ya, tidak mengapa, saya kira kita sudah dibungkus kembali dan kita akan mencoba melihat apa saja yang ada di dalamnya. Kita buka dosnya. Oke, di sini ada beberapa kartu garansi, buku manual panduan, ya. Nah, ini garansinya. Kemudian ada CD driver. Ini ada untuk Windows dan ada untuk Mac, ya. Nah, ada beberapa buah kabel, ya. Kita keluarkan saja dulu. Ini adaptor ya untuk ke listrik. Nah, ini colokannya yang menggunakan colokan dengan standarisasi Indonesia, ya. Kemudian ada USB adaptor. Nah, ini kelebihannya. Salah satu kelebihan scanner ini, kita bisa menggunakan USB adaptor untuk menghidupkan scannernya. Kemudian ada, nah ini apa namanya, kabel colokan juga kaki 3 ya, standar Eropa, ya, kaki 3. Di sini mungkin kita tidak akan pakai. Kemudian ada USB, oke, USB dan USB micro. Nah, ini dia scannernya. Wow. Dari bentuknya kita bisa lihat bahwa scannernya kecil, ramping, dan lumayan mudah untuk dibawa kemana-mana, ya. Nah, ini kita bisa bawa kemana-mana, ringkas ya. Oke, kita lihat di sini ada sandaran kertas, ya. Ini ada berapa lapis? 3 lapis ya. Ya, 1, kemudian bisa naik 2, ya, 3, 4, ya. Bisa naik 4 lapis sandaran kertas. Nah, oke, kita bisa lihat ini apa namanya, scannernya ya di dalamnya. Oke, lumayan cukup ringkas untuk dibawa kemana-mana. Nah, kita akan langsung coba ke apa namanya, kinerjanya ya. Oke, kita lanjutkan. Kita seharusnya sebelumnya sudah melakukan instalasi dulu kepada sistem operasi kita yang kita gunakan untuk bisa menggunakan scanner ini. Nah, sudah disediakan CD driver dalam kemasan scanner tadi. Di dalam CD ini ada driver untuk Windows dan ada untuk Mac, ya. Dan juga selain driver tentu saja ada aplikasi-aplikasi yang digunakan untuk sebagai aplikasi pendukung. Nah, di dalamnya ada ScanSnap Manager, kemudian ada ScanSnap Organizer, kemudian ada Card Minder, kemudian ada ID Find Reader-nya. Oke, saya sebenarnya sudah menginstal di komputer saya ini aplikasi-aplikasi yang akan digunakan ini.
Di antaranya di sini ada card minder ini, berfungsi untuk men-scan kartu nama, ya, nanti akan langsung otomatis terdeteksi, terbaca kartu nama yang kita scan, ya. Kemudian di sini ada scan snap manajernya, ya, yang akan aktif apabila kita menekan tombol scan yang ada pada scanner tersebut. Iya, scannernya dalam keadaan menyala, ya. Ya, scanner ini juga berfungsi duplex, ya, bisa men-scan bolak-balik. Jadi filenya atau kertas yang akan kita scan itu kita simpan dalam keadaan seperti ini, ataupun kita balik seperti ini, ya, maka tetap akan bisa di-scan. Nah, untuk memudahkan, kita kalau ingin mengetahui scanner yang kita gunakan ini apakah dia harusnya menghadap ke belakang atau menghadap ke depan, nah, kita bisa lihat di dalamnya, kita bisa melihat scanner yang ada di dalamnya. Nah, kalau kita lihat ini ada dua, ya, ada dua, yang atas dan yang bawah. Tetapi keumuman mesin scanner seperti ini, keumumannya itu ada di bawah saja, sehingga kertas itu seharusnya kita letakkan seperti ini, ya. Ini keumuman saja. Nah, kita lihat kalau kita men-scan satu buah kertas, ya, kita coba scan, jalankan scannernya. Tadi ada sedikit lag, berhenti, saya tidak tahu itu maksudnya apa, tetapi cukup cepat prosesnya dan akan langsung tampil seperti ini. Kita bisa langsung scan, pindahkan ke PowerPoint, kita bisa langsung scan to Excel, kita bisa langsung scan to Word, ya, dan lain sebagainya. Nah, saya coba ini, kalau misalkan saya coba pindahkan atau ubah jadi picture, ya, kita tinggal scan to picture folder, ya, kita tinggal klik dan kita akan melihat hasilnya di sini. Nama filenya ini, ya, nama filenya. Kemudian kita bisa melihat besar file ini adalah 1,12 megabyte, ya. Kita bisa lihat ini folder tempat penyimpanan filenya ini ada di sini, ya, di picture. Kita bisa ubah, kita menginginkan yang untuk diubah, ya. Kemudian kita bisa langsung save kalau kita ingin langsung save dalam bentuk file JPG, ya. Saya coba cancel aja dulu, ya. Kita coba scan to folder. Nah, ini scannernya hasilnya akan menjadi PDF, ya. Bagusnya ternyata kalau kita scan menjadi PDF, filenya akan lebih kecil. Di sini hanya 0,33 mega, ya. Filenya hanya akan menjadi 0,33 mega, ya. Filenya lebih kecil, dan ternyata kalau kita scan, ya, kita save, ya. Sudah save, tersimpannya di dokumen. Nah, kita bisa buka ini picture, kita bisa buka di dokumen. Filenya banyak, ya. Ini, ya. Nah, ini hasil filenya. Agak sedikit buram hasilnya. Nah, kita sebenarnya bisa lacak penyebabnya kenapa filenya seperti ini, dengan masuk ke settingan, klik kanan. Jadi kita bisa klik kanan, kemudian masuk ke scan button setting, ya. Nah, kenapa kecil tadi? Ternyata saya melakukan customize pada settingan scan ini dengan image quality yang rendah, ya. Ini hanya 150
50 dpi nya untuk yang color ya, dan 300 dpi untuk yang black and white. Kita coba kalau misalkan kita menggunakan 600 dpi nya, ini nilai tertinggi. Oke, kita apply, kemudian kita oke. Kemudian kita coba kembali dengan file yang sama. Oke, dan tekan tombol scan. Iya, ada masalah disconnect the cable and connect again. Nah ini kita sudah mendapatkan ada masalah. Ya, gampang sih sebenarnya, kita tinggal cabut aja di sini. Ya, kemudian kita ikuti perintahnya. Katanya cabut dulu kabelnya. Oke. Koneksikan kembali. Oke, seharusnya sudah jadi ya. Oke, kita close aja dulu. Kita bisa lihat ready to scan. Ini sudah siap kembali digunakan. Kita coba masukkan kembali kertasnya dan scan. Oh, masih ya. Ini sepertinya nilainya terlalu tinggi ya. Mungkin kita harus ini excellent ya. Oke, kita turunkan. Oke, saya setting ulang dulu ya. Ini mungkin terlalu tinggi, base aja ya. Oke, apply, oke. Kemudian kita coba kembali dengan file yang sama, kita lakukan scanning. Oke, ya. Ternyata resolusinya tadi terlalu tinggi ya. Jadi tidak bisa scan dengan resolusi excellent. Nah, ini menjadi satu kekurangan ya, tentu saja. Oke, kita bisa melihat hasilnya. Saya coba ke save dengan PDF. Kita akan melihat, kita mencoba melihat perbedaannya ya. Refresh. Oke, ada. Nah, kita bisa lihat di sini agak lebih halus ya. Tampilannya kita coba zoom filenya, auto zoom. Nah, kita bisa lihat ini lebih halus, lebih tampil hasil scannya. Nah, itu tadi kalau kita scannya satu file. Saya sih sebenarnya lebih suka settingan scan ini dibuat small file. Ya, kenapa? Karena dengan small file ini kita bisa gunakan untuk banyak kebutuhan. Ya, kita bisa ya, meskipun sebenarnya kita bisa lakukan editing manual sih. Ya, tapi kalau untuk kebutuhan upload ke internet, nah mungkin lebih bagus kita memilih small file. Nah, saya akan mencoba men-scan semua kertas yang ada di sini dengan scanning small file tadi ya. Ini, oke, kita langsung tekan saja tombolnya. Oke, load the document. Oke, continue. Oke. Kembali aja. Oke. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, 9,
11 12. Lumayan cepat, kita bisa langsung save dalam bentuk folder ya. Di sini kita bisa lihat ada 12 file yang akan tersave. Oke. Saya coba buat folder khusus untuk tes ya. Kemudian kita saving di space ini. Sukses. Kita buka picture, scan snap, test. Oke, ini semua hasil scannya dalam bentuk JPG ya. 100% ya, lumayan kualitasnya untuk digunakan sebagai hasil scanner ya, yang kita akan cetak kembali atau bagus, hasilnya bagus. Oke. Saya kira cukup sedikit penjelasan tentang, atau sedikit review tentang Fujitsu ScanSnap S1300i.